Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana kita men-setup Laravel 9 dengan library Inertia.js dan React.js yang sedang populer saat ini. Jadi kenapa saya bikin video ini, tujuannya biar teman-teman tahu pakai Blade saja HTML, tapi di sini kita juga sama-sama belajar bagaimana menggunakan React.js. Jadi kita bisa sekaligus punya skill di bidang back-end dan juga front-end. Seperti itu teman-teman. Setidaknya teman-teman tahu bagaimana implementasinya dan integrasinya. Oke, ini cukup simpel. Baik, saya mulai aja. Jadi untuk persiapannya teman-teman, yang pertama itu harus punya SAMPP, kemudian atau Valet atau dan lain-lain, itu untuk servernya di komputer teman-teman. Oke, yang kedua adalah Composer, itu wajib. Dan PHP di komputer saya ini versi 8.1. Dan juga MySQL di sini saya pakai versi 5.7. Dan juga Node.js itu teman-teman bisa pakai versi yang baru juga bisa. Kemudian yang terakhir IDE, editor teman-teman yang menurut teman-teman ya, saya suka sama ini gitu. Oke, saya di sini pakai VS Code. Terserah teman-teman mau pakai PHP Storm juga bisa, Atom atau Sublime Text dan lain-lain. Bebas. Baik, kita selanjutnya. Oke, yang pertama itu kita install Laravelnya dulu. Di sini saya buka terminal ya teman-teman. Oke. Nah, saya masuk ke directory karena di sini saya pakai Valet. Jadi apa yang saya buat, nama direktorinya apa, di situ yang akan menjadi domain saya. Oke, coba Composer, create project, Laravel /Laravel. Nama foldernya misalnya di sini saya contoh aja example or setup Laravel Inertia. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil ya. Jadi saya bisa langsung buka aplikasinya. Saya buka browser. Di sini saya coba buka namanya tadi setup Laravel Inertia.test. Karena saya pakai Valet ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melanjutkan slide selanjutnya. Oke, yang seterusnya yaitu kita setup server side. Baik, kita di sini langsung install inersianya. Kalau teman-teman masih bingung, kita di sini bisa cek di websitenya. Jadi inertia.js.com. Di situ sudah ada semuanya. Jadi implementnya, routingnya, responnya dan lain-lain. Nanti teman-teman baca di sana. Tapi di sini saya hanya mencoba membuat simple di mana teman-teman bisa paham untuk menginstal Inertia di Laravel. Oke. Kita balik ke sini ya. Jadi di sini teman-teman bisa pakai Composer require Inertia.js Inertia Laravel. Oke, kita ke terminal. Di sini saya clear dulu. Composer, ya mungkin
Kita pakai Git dulu ya. Kita belum. Oh ya, saya belum masuk ke project, sorry. Saya masuk ke setup tadi. Oke, ini. Jadi saya sudah posisi sudah di folder saya. Oke, PHP Artisan. Oke, muncul ya. Di sini saya install Composer require Inertia JS Inertia Laravel. Oke, Inertia JS plus Inertia Laravel. Oke, sorry. Baik, saya install. Oke, selesai ya. Kemudian kita buat file app-blade. Oke, kita bikin. Oh, saya belum buka VS Code-nya, jadi saya langsung code di sini. Baik. Di sini jadi kita bikin file, atau saya copy aja dari sini lah ya. Saya copy, kemudian saya paste. Di sini saya ganti namanya app blade php. Baik. Kemudian saya buka. Oke. Jadi yang saya hapus itu di bagian sini saja. Ini saya hapus. Di sini saya hapus. Di stylenya juga saya hapus. Semuanya juga saya hapus. Oke, ini juga hapus. Jadi saya hanya menggunakan ini. Jadi di sini kita bisa panggil inertia. Oke. Kalau bisa teman-teman cek di sini ya. Di server side di bawah. Nah, di sini inertia. Oh ya, sorry. Di sini hanya inertia. Oke, kemudian di head-nya itu kita bisa masukin ini. Nah, kenapa saya tidak ambil ini? Karena kita di sini pakai Vite ya. Jadi Laravel 9 itu sudah pakai Vite.js. Karena di sini masih mix ya. Belum diupdate. Jadi saya ke Vite sini, ada di dokumentasinya Laravel ya. Teman-teman bisa cari aja di sini Vite. Nah, di sini kita cari di bagian sini ada React. Nah, kita copy aja ini. Taruh di sebelum sini. Sebelum inertia head atau inertia head di atas. Karena dia kan title ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini resource JS app JSX. Ya. Nanti baru kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita PHP Artisan Inertia Middleware. Jadi ada komen setelah kita menginstal Laravel Inertia tadi ya, Composer. Di situ Inertia sudah menambahkan komen baru. Jadi kita bisa cek di sini Artisan. Kita cari di sini inertia III PHP inertia middleware di sini ya teman-teman. Jadi kita langsung PHP Artisan inertia middleware. Oke, dia akan buat file di folder app, folder HTML, folder middleware, kemudian dia akan create handle inertia request. Kita bisa cek di sini. Kalau kita pencarian handle atau saya kasih tunjuk aja di sini app http middleware.
handle inertia request. Nah, di sini. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat nanti kalau setelah kita login, kita akan mengirim user yang login tersebut. Bisa kita tambahkan di sini. Atau ada error, kita bisa kirim lewat ini. Seperti itu. Nanti akan kita masuk ke sesi CRUD ya. Oke. Mungkin di sini sudah cukup. Kita lanjutkan. Kemudian tambahkan script atau daftarkan script ya, inertia handle inertia request tadi yang sudah kita jalankan tadi. Jadi di file kernel kita cari di web sini. Nah, ini teman-teman bisa app http middleware handle inertia request class. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Kemudian kita bikin controller baru. Oke, kita bikin controller baru di sini. Oke, saya clear dulu. PHP artisan make controller home controller. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa daftarkan home controllernya, kita bikin satu routing di sini ya. Root get home. Di sini bisa kita home controller class. Saya mau bikin method index. Jadi di sini sudah di use ya, otomatis. Kita klik aja, langsung ke sini ya. Yang tadi file kita bikin, tinggal kita daftarkan di sini index. Nah, di sini kan biasanya kita menggunakan return view, ya kan, view home. Gitu. Tapi sudah tidak lagi karena kita mau pakai React. Kalau ini pakai Blade ya. Jadi di sini pakai React. Kita bisa bikin kayak gini. Return inertia. Nah, di sini kelasnya sudah ada ya. Kita tinggal klik, dia otomatis mendaftarkan use-nya. Kemudian kita bisa render di file ini, langsung filenya ya, file home. Jadi nggak perlu JSX gitu ya. Langsung home saja. Oke. Hanya besar ya teman-teman. Biasa identik React gitu, biasa huruf depannya besar. Oke, sudah kita daftarkan. Sebelum kita daftarkan, jadi kita harus daftarkan routingnya. Karena kalau misalkan di sini saya belum bikin apa-apa, belum menjalankan PHP artisan optimize ya. Ini saya belum jalankan. Coba kita cek routingnya. Yang tadi kita sudah daftarkan seharusnya sudah masuk. Tapi yang kita lihat di sini adalah error. Karena routingnya belum jalan ya. Nah, di sini kenapa npm run dev, karena kita belum menjalankan ke sana. Jadi kita lanjutkan sesi selanjutnya untuk setup client side. Di sini kita install React-nya, kemudian install inersianya dengan npm ya. Kemudian fit JS-nya plugin di sini. Oke, kita lakukan itu. Oke, ini saya hapus dulu. Kita akan tinggalkan itu dulu. Kemudian di sini kita install dulu ya. npm install dulu yang pertama. Oke, kita tunggu. Oke, selanjutnya kita bisa install React-nya. Install React dan React
Doom. Oke. Kita tunggu. Oke, kemudian yang selanjutnya kita install. Di sini saya tidak hafal ya, jadi inertia JS inertia add inertia JS slash inertia, kemudian inertia JS inertia React, inertia JS slash inertia React, kemudian inertia JS progress, add inertia JS progress. Oke, kita enter aja. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sudah. Sini saya clear. Kemudian selanjutnya kita menginstal Vite plugin ya, Vite plugin ya. npm install Vite.js plugin React. Jadi di sini kita bisa install npm install Vite.js plugin React. Oke. Kita bisa install. Nah, di sini dia error. Kenapa? Saya sudah mencari isunya, entah kenapa dia belum kompatibel dengan Vite versi 4 ya. Jadi di sini Vite.js plugin yang terakhir, versi terakhir ini dia membutuhkan Vite.js yang versi 4. Karena di sini yang terdaftar adalah Vite versi 3. Jadi cara satu-satunya kita pakai versi yang sebelumnya. Jadi versi sebelumnya kita tinggal daftarkan di sini 2.2.0. Itu versi yang terakhir ya, sebelum berpindah ke versi 3. Kita install aja. Oke, berhasil teman-teman. Jadi di sini kita sudah install ya. Sudah terdaftar semua di sini. Sekarang selanjutnya, nah kita edit app.js ke app.jsx. Ini isinya. Oke, kita bisa edit di sini ya. Jadi di folder resource JS, di sini ada app.js. Di sini kita edit ya. Kita tambahkan X di belakangnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa edit sesuai yang ada di sini ya. Kita bisa import React. Kemudian kita bisa create root. Oke, import create root ya. From React Doom client. Oke. Selanjutnya import inertia JS inertia React ya. Ya, kita copy aja. Di sini kita kosongkan. Add inertia ya. Inertia React. Sorry. Inertia React. Di sini create inertia app. Create inertia app. Oke, kita bikin lagi inertia progress. Oke, inertia progress. Kemudian kita copy lagi, itu Laravel Vite plugin inertia helper. Oke, ini aku hapus. Laravel Vite plugin inertia helper. Jadi sini kita langsung bikin resolve ya. Resolve pay component. Nah, di sini kita tambahkan create inertia app
ya. Jadi di sini langsung create inertia up. Oke, untuk optionnya objek. Jadi kita tambahkan di sini resolve ya. Resolve. Untuk resolve di sini ada name-nya. Kemudian di sini kita bisa panggil resolve p komponen. Oke, kita tambahkan petik ya. Seperti yang ada di sini. Jadi untuk page, jadi nanti akan kita bikin folder page ya. Defaultnya page slash di sini kita panggil variable name dot .jsx ya. Dari yang ada di folder page. Nah, kemudian kita import. Kita tambahkan di sini import meta meta globe. Oke, jadi di pattern, jadi untuk patternnya. Oke, yang patternnya ini kita akses ke page. Di sini kita kasih bintang, kemudian filenya. Jadi semua yang di folder page dengan ekstensi JSX ya. Dapat itu. Oke, selanjutnya adalah setup. Kita setup. Oke, ini objek ya. Ya, function. Kemudian di sini ada L. Kemudian ada up, ada props. Kemudian di sini ada cons root-nya. Oke, kita daftarin cons-nya. Root sama dengan create root dengan elemennya. Kemudian kita panggil root, return root render, root render ya, create root render. Oke, rendernya adalah app. Oke. Jadi sini up-nya, kemudian di sini props-nya. Props. Oke, seperti itu ya. Kita tutup di sini. Kemudian untuk inertia progress init. Inertia progress.init. Oke, selesai ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan next. Kemudian kita edit feed config.js-nya. Kita daftarkan React plugin-nya di sini teman-teman ya. Feed config. Di sini kita bisa import. Kita daftarkan React ini. Ya. React from feed.js React plugin. Kemudian di bawahnya sini kita bisa tambahkan React. Seperti itu ya. Nah, di ini kita nggak pakai dulu. Terus di sini kita rubah JSX. Oke. Seperti itu. Sepertinya sudah sih. Oke, sudah. Jadi kita sudah install, tinggal kita ngebuild ya. Jadi tinggal kita jalankan npm. Saya clear dulu. npm run dev. Oke, sudah jalan ya, teman-teman. Di sini. Jadi di sini dia langsung ngambil URL-nya, tapi URL-nya sebenarnya bukan ini ya. Jadi nanti kita ubah dulu di env-nya. Kita ubah di sini
setup Laravel inertia.test. Seperti itu. Tinggal kita php artisan config cache. Oke, kita cek di sini. Oh ya, kita belum running npm run dev. Oke, di sini sudah berubah ya. Oke, kita bisa langsung cek di sini. Oh ya, karena kita bermain JS, jadi perlu teman-teman mengaktifkan console log. Nah, ini. Jadi biar ada error kita bisa tahu. Nah, tadi routing yang saya bikin adalah home. Nah, teman-teman lihat di sini page not found ya. Jadi dia tidak mengenali page-nya. Home. Jadi di sini memang tidak ada. Belum kita bikin. Oke, kita bikin dulu. Kita bikinnya di mana? Di sini. Jadi di sini saya akan bikin new folder page. Kemudian di dalam page ini saya ke kanan lagi, saya new file home.jsx. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita export default function home. Kemudian sini kita tinggal return. Oke. Di sini aku tambahkan div, di sini saya kasih home atau H1 lah ya, H1 biar gede. Oke, tutup. Oke, kalau sudah di sini dia akan nge-upload. Nah, kita cek, kita reload. Di sini create root is not function. Oh ya, kita cek dulu. Sepertinya ada kesalahan saat create root ya, bukan create root. Jadi kita rubah ke app.js. Di sini create root bukan root ya, create root. Kita copy. Nah, seperti itu. Oke, dia sudah update ya. Dia sudah otomatis update dan sudah reload. Tada, berhasil teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau kirim variabel dari backend, ya, mudah sekali teman-teman. Nah, kita coba satu implement di sini, misalnya nama, name, ya, Apache. Oke. Terus company, home, rumah, gitu ya. Oke. Nah, di sini ini sudah berubah variabel, sama halnya kita kalau misalkan bikin kayak di return view, terus di sini home, terus di sini variabel ininya, gitu, sama. Cuman kita nggak pakai blade ya, kita pakai React. Jadi di sini akan saya kirim, kemudian di sini saya akan tampilkan. Jadi mungkin ini tak kasih kurung, kemudian saya kasih div. Mungkin di sini saya kasih H1 nama. Kemudian oh ya, kita harus butuh props ya. Jadi di sini props, di dalamnya props itu adalah ada name dan ada name, ada tadi company. Props, oh ya props. Nah, oh ya gini aja deh. Biar teman-teman juga bisa paham. Jadi di sini bisa kita console.log untuk propsnya. Nah,
Nah, kita di sini bisa kelihatan ya. Jadi ada props-nya. Oke, kita reload ulang. Nah, di sini muncul nih. Ada namanya, ada company-nya. Nah, itu tinggal kita tampilkan di sini. Ya, di sini props, name, dan company ya. Company from company. Saya save. Tada. Sudah teman-teman. Mungkin sekian itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe biar saya lebih semangat untuk bikin video dan berbagi ilmu bersama teman-teman tentang web developer. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.